ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam kita, berita Islam, berita kita. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian semakin menambah iman bagi teman-teman muslim dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara siraman rohani agama Islam yang ditayangkan televisi nasional menarik perhatiannya. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pastilah ia berhasil. Ungkapan seorang bijak yang biasa dihafal kalangan santri itu benar-benar diamalkan Julio Muslim da Costa, seorang mualaf asal Timor Timur. Berkat kerja keras dan kesungguhannya, Julio Muslim pun akhirnya mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Sebelum memeluk Islam, ia bernama Julio da Costa Freitas. Julio terlahir dari keluarga yang amat sederhana 33 tahun silam, tepatnya 5 Januari 1977 di Dusun Baruwali, Lautem, Timor Timur, kini Timor Leste. Ia adalah seorang penganut Katolik yang aktif. Selain taat dengan keyakinannya, ia juga dipercaya sebagai pembantu pastor dalam setiap kegiatan rutinitas gereja, terutama dalam setiap acara misa mingguan. Seiring waktu, keimanannya mulai goyah. Setelah 3 tahun membantu pastor di gereja, Julio mengaku sering mendengar bisikan di antara teman-temannya yang ragu akan kebenaran agama yang dipeluknya. Terlebih, sanak saudaranya banyak yang memeluk Islam. Hati Julio pun semakin gundah, perlahan-lahan keyakinannya terhadap agama Katolik yang dianutnya mulai luntur. Julio pun mulai melirik agama Islam. Acara siraman rohani agama Islam yang ditayangkan televisi nasional mulai menarik perhatiannya. Jalan menuju Islam akhirnya terbuka. Suatu hari Ustadz Zakaria Fernandez, salah satu pamannya yang menjadi dai di Lautem, mulai mendekati dan mengajaknya masuk Islam. Julio pun tertarik dengan ajakan sang paman. Terlebih dengan masuk Islam, ia memiliki kesempatan untuk bersekolah di Pulau Jawa. Tekadnya memeluk Islam sempat terbentur keluarga. Kedua orang tua dan sebagian keluarganya menentang niat Julio pindah agama. Namun, halangan itu tak menyurutkan tekad bulatnya menjadi seorang muslim. Keseriusannya untuk berpindah akidah akhirnya mendapat restu dari kedua orang tuanya. Sebelum Julio mengucapkan 2 kalimat syahadat, jumlah pemeluk Islam di kampung halamannya masih bisa dihitung jari. Ia mengaku pernah menyaksikan perayaan Idul Fitri di kampungnya hanya diikuti tak lebih dari 20 orang. Berjudi, berdansa, meminum sopi atau minuman keras, dan memakan daging babi merupakan kebiasaan non-muslim di kampung halamannya. Julio akhirnya hijrah dari tanah kelahirannya dan agama yang dulu dianutnya. Bersama Ustadz Zakaria, ia berangkat ke kota Dili, ibu kota Timor Leste sekarang. Sebelumnya mereka sempat singgah di kota Baucau. Di kota itulah Julio masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Ustadz Zakaria. Peristiwa penting bagi kehidupan Julio itu terjadi pada 28 Juni 1993, beberapa saat sebelum waktu maghrib tiba.
Sejak itu ia hanya ingin dipanggil dengan nama Muslim karena namanya telah berubah dari Julio da Costa Freitas menjadi Julius Muslim da Costa. Setelah menjadi Muslim, ia sempat bertanya kepada sang paman apa yang harus dilakukan di awal keislamannya. Sang paman pun hanya berujar singkat agar Muslim tak terbebani, ikuti saja apapun yang imam lakukan dalam sholat. Sejak saat itu, Muslim selalu mengikuti setiap gerakan yang dilakukan imam. Bahkan di saat sholat dan imam selesai, kemudian sang imam berzikir sambil menggerak-gerakkan bibirnya. Padahal saat itu saya tak tahu apa yang diikuti itu. Terkadang kalau mengingat kenangan itu, saya selalu menertawakan diri sendiri. Ungkapnya tersenyum mengenang awal hijrahnya menjadi Muslim. Sebelum berangkat ke Pulau Jawa, hampir 2 pekan lamanya ia tinggal di kota Dili. Muslim mengaku sempat gelisah karena teman-temannya dari Kabupaten Moro mulai berdatangan. Belum ada satupun yang tahu di antara mereka kalau dirinya telah pindah keyakinan. Untuk menutupinya, ia berusaha bersikap biasa terhadap mereka. Bahkan karena ajakan teman-temannya, ia sempat tergoda kembali untuk melakukan judi. Satu hari sebelum keberangkatan ke Pulau Jawa, ia pun masih sempat bermain judi di pasar Bokora sampai sedikit bekal dari keluarga pun habis. Akhirnya Muslim pun berbohong dan mengaku kecopetan. Kapal Kalimutu membawa ke Pulau Jawa. Ia lalu tinggal di salah satu pondok pesantren Pacitan, Lamongan, Jawa Timur, tempat Ustadz Zakaria pernah menimba ilmu beberapa tahun yang lalu. Di Pacitan, Muslim sempat menimba ilmu sambil menunggu jemputan dari pondok pesantren Taruna Al-Quran yang dipimpin oleh Kiai Haji Umar Budiargo. Setibanya di pondok pesantren Taruna Al-Quran Yogyakarta, Muslim mengisi hari-harinya dengan mempelajari agama Islam. Berbekal semangat tinggi, ia akhirnya mampu membaca tulisan Arab. Hanya dalam hitungan 3 pekan, Muslim sudah menamatkan buku Iqra. Setelah bisa membaca tulisan Arab, sedikit demi sedikit ia mulai menghafal surat-surat pendek. Ketekunannya menghafal Al-Quran berbuah manis. Selama di pesantren itu, ia mampu menghafal 9 juz Al-Quran. Melihat semangat Muslim yang begitu tinggi, Kiai Haji Umar Budiargo mengirimnya ke salah satu pondok pesantren khusus tahfiz selama 6 bulan. Sekembalinya dari pondok tahfiz, Muslim mengikuti ujian SMP dan ia lulus dengan hasil yang memuaskan. Seringkali dalam sholat malam, Muslim menangis mensyukuri hidayah Allah. Muslim juga kadang sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqomah untuk belajar agama Islam lebih mendalam lagi. Doanya terkabul. Muslim menjadi salah satu santri yang ditunjuk untuk mengikuti tes seleksi melanjutkan studi ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Tanpa sengaja, Muslim sempat bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan salah satu syekh penguji dari Madinah. Bermodalkan bahasa Arab sebisanya, Muslim memberanikan diri menceritakan sebagian dari kisah hidupnya. Sang syekh sangat tertarik dengan cerita kehidupan mu'alafnya. Ulama dari Madinah itu meminta Muslim untuk membawa ijazah dan ingin mengujinya langsung. Sembari menunggu pengumuman hasil tes penerimaan dari Madinah, Kiai Haji Umar Budiargo memberi amanah kepada Muslim memegang pondok di Gunung Kidul, Karangmojo, Yogyakarta 1997. Setahun kemudian pengumuman hasil tes itu keluar, ia menjadi salah seorang peserta yang terpilih untuk menimba ilmu di kota Madinah. Pada Ramadan tahun 1999, ia sempat pulang ke tanah air. Ia bermaksud untuk mengajak kedua orang tua dan adik-adiknya memeluk Islam. Saat itu, pasca referendum, keluarganya sedang mengungsi di Kupang, NTT. Muslim pun bertemu dengan keluarganya dan ia menyampaikan ajakannya itu, namun hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu keluarganya belum merespon dakwahnya untuk memeluk Islam. Ia akhirnya kembali dengan hati yang sedikit kecewa. Meski begitu, Muslim tak pernah berhenti berdoa agar keluarganya segera dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Doanya akhirnya terkabul. Pada tahun 2003, keluarganya berkunjung ke Yogyakarta dan pada pertengahan tahun itu pula, kedua orang tua dan 4 adiknya bersyahadat memeluk Islam. Julius Muslim da Costa tak pernah berhenti bersyukur. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntunnya menjadi seorang Muslim menjadi berkah bagi kehidupannya. Muslim mengaku begitu besar nikmat yang diberikan Sang Khalik kepada dirinya setelah masuk Islam. Salah satu nikmat yang dirasakannya adalah pemahaman ilmu agama Islam. 7 tahun lamanya Muslim menimba ilmu di kota Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Ia belajar di kota itu sejak 1998 hingga 2005 yang mengantarkannya menjadi sarjana syariah.
Ilmu itu digunakannya sebagai modal dan bekal dakwah Islam. Sampai saat ini, ia selalu aktif mengajar anak-anak dari kampungnya belajar di pesantren di daerah Jawa dan sekitarnya, dan mengajak orang-orang untuk masuk agama Islam. Setelah menyelesaikan studinya, Muslim memilih berjuang bersama orang-orang Islam di bumi pertiwi karena orang-orang Islam Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi. Muslim kembali ke Yogyakarta dan dipercaya Kiai Haji Umar Budiarto memegang Pondok Tahfiz Putra dan Taklim Bahasa Arab yang berada di Gunung Sempu, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Liku-liku kehidupannya yang berawal dari nol sampai sekarang telah membuatnya belajar banyak hal. Selama 13 tahun meniti hidup di kota Gudeg, ia selalu dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kawan-kawan yang berjuang di jalan Allah. Sampai akhirnya berniat karena Allah semata, Muslim hijrah dengan mencari suasana baru di kota Bogor, tepatnya Ciawi, beserta keluarga yang selalu mendukung setiap langkahnya sampai sekarang. Pada tahun 2006, Muslim diberi amanah dan kepercayaan oleh Yayasan Bina Duta Madani untuk memegang Pondok Tahfiz Putra dan Studi Bahasa Arab di Pondok Pesantren Bina Madani, Bogor, Jawa Barat. Pesantren ini bertujuan mencetak para hafiz yang mengamalkan dan mendakwah ilmunya. Muslim selalu berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam agama Islam dan diberikan sebaik-baik penerus yang bermanfaat. Ayah 3 putra, Yasir Muslim Dakosta, Ayub Muslim Dakosta, dan Saat Muslim Dakosta berniat mengembangkan dakwah di tanah kelahirannya Timor Leste dengan mendirikan pesantren tahfiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan jalan sehingga semakin banyak yang mempelajari Al-Quran, ungkapnya. Demikianlah pemaparan kali ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa gencarkan dan sebarkan berita-berita kebaikan, perbanyak channel-channel Islam, jangan biarkan channel-channel keburukan berada di genggaman kita dan anak-anak kita. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.